Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini, mari kita bertekad. Tentu bersama-sama dengan Tuhan. Bertekad untuk hidup berkemenangan setiap hari. Jangan mau dikalahkan oleh tipu daya iblis. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Tuhan mengasihi kami semua, berikan kepada seluruh jemaat dan semua pemirsa menyaksikan program ini untuk berjuang hidup berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 17, Perjanjian Lama, Keluaran pasal 17 ayat yang ke-15. Keluaran 17 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Amin. Panji-panji artinya bendera kemenangan. Bagaimana bendera kemenangan kok malah mezbah? Mezbah itu adalah tempat penghormatan kepada Tuhan. Sudah dengar cerita ini? Kalau sudah baca seluruhnya dari ini, dari Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat 16. Katanya ayat 8, saya bacakan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di mana? Di Rafidim. Rafidim itu apa? Tempat di sana ada 70 pohon kurma dan 12 mata air.
Saudara pemirsa, mereka sedang senang-senang di sana karena menikmati berkat Tuhan. Datang serangan orang Amalek. Itu sebabnya mengapa saya selalu katakan kepada kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, mari kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh waspada. Kita bukan mencurigai semua orang, saudara sekalian. Tidak. Justru tidak boleh kita mencurigai semua orang. Tetapi di sini lihat, pada waktu itu dalam perjalanan orang Israel itu orang Amalek yang paling kuat. Ya, pasukannya paling kuat dan sedemikian rupa. Nah, sudah masih ingat peristiwa orang Amalek di mana mereka membakar habis Siklak ketika ditinggal oleh keluarga dari orang-orangnya Daud. Sehingga mereka kembali lihat anak istri semua keluarga sudah habis ditawan oleh orang Amalek. Itu kejamnya orang Amalek seperti itu. Nah sekarang mereka diserang mendadak. Tapi kabar baiknya apa saudara sekalian? Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Doa. Jadi jangan lupa doa atau dukungan doa kita kepada orang lain, keluarga kita atau saudara-saudara kita yang lain atau teman satu gereja dengan kita, itu membuat mereka dapat hidup berkemenangan. Oleh karena itu jangan malas mendoakan orang, dan juga saudara perlu minta orang lain untuk dukung saudara dalam doa. Karena itu tadi Musa, Harun dan Hur naik ke atas gunung, kemudian dari sana mereka berdoa dan terjadilah seperti itu. Sampai mereka harus menopang tangan Musa karena sampai matahari terbenam baru musuh dikalahkan. Dukungan doa itu membuat mereka mengalami apa? Kemenangan luar biasa. Dan ujung jalan tadi apa katanya? Ini yang luar biasa saudara sekalian. Lalu Musa mendirikan mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Apa sebabnya demikian? Jadi saudara sekalian, kalau kita sudah Tuhan berkati, mengalami kemenangan, hidup sudah berkecukupan, ingat, dirikan mezbah bagi Tuhan. Apa itu? Buatlah persekutuan di rumahmu, lakukanlah pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, jangan pernah lupa itu saudara sekalian. Oleh karena apa? Oleh karena itulah artinya mezbah. Ya, ada orang menyebut persekutuan keluarga mereka mezbah Tuhan. Ya, mungkin para pemirsa sudah melakukannya. Di gereja saudara diwajibkan itu mendirikan mezbah Tuhan atau mezbah doa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di sini diberi label, ya, diberi cap, diberi nama, katanya apa? Tuhanlah panji-panjiku. Dalam bahasa Ibrani disebut apa? Yahweh Nisi. Ya. Ada nyanyian mengatakan Yehova Nisi, panji keselamatan. Jadi itulah yang harus kita ingat. Ya, kemana-mana kita memproklamirkan bahwa Yesus itu pemenang untuk perjanjian baru, saudara sekalian. Ya, oleh karena itu kita bisa hidup berkemenangan, atau istilah saya ialah mari kita buktikan kepada semua orang bahwa kita bisa hidup sehat, sukses, dan makmur. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa Tuhan menolong kami oleh karena anugerah-Mu Tuhan untuk hidup berkemenangan setiap hari.
bersama Yesus kami pasti dapat hidup berkemenangan. Dan kami mendirikan panji-panji kemenangan, mesbah Tuhan dalam rumah tangga kami, dalam jemaat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mendukung doa untuk semua orang yang kami kenal, sehingga mereka juga akan mengalami kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.